Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahul awwal wal akhir, Allahul zahir wal batin. Hari ini kita masih bisa menghirup udara segar di tanggal 10 Muharram. Sebuah hari yang sangat mulia, di mana Allah pada hari ini kira-kira 3000 tahun yang lalu itu menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Bukan hanya diselamatkan, tapi Allah Jalla Jalaluh menunjukkan sebuah nikmat yang agung, mukjizat yang besar buat Bani Israel, di mana lautan terbelah menjadi jalan kering sebanyak 12 jalan. Disitulah Bani Israel berjalan menyeberangi lautan, menyeberangi tidak di atas kapal, menyeberangi tidak menggunakan perahu, tapi mereka benar-benar jalan di dalam lautan. Allah tunjukkan kepada Bani Israel kebesaran Allah, di mana setelah Bani Israel sampai ke daratan, laut itu kembali seperti semula. Sedangkan di dalam dasar lautan terdapat Fir'aun dan bala tentaranya. Sebuah nikmat yang akhirnya Bani Israel menjadikan tanggal 10 itu tanggal untuk berpuasa, sebagai bentuk syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahin buat kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya azabku itu pedih, kata Allah. Akhirnya Rasul SAW ikut berpuasa di tanggal 10 Muharram. Beliau mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka. Di mana Bani Israel menyakiti Nabi Musa, mengganggu Nabi Musa, bahkan mereka merubah agama Nabi Musa. Sedangkan kita, umat Islam, melanjutkan perjuangan Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad SAW, mengajak umat kepada tauhid dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan lupa hari ini yang berpuasa untuk mengingat kenapa dia berpuasa. Ada fadilah diampuni dosa sepanjang 1 tahun yang lalu. Ingat dengan fadilah tersebut. Tapi ingat hari ini hari dimuliakannya Nabi Musa bersama kaumnya. Kemudian bagi yang tidak bisa puasa, maka tetap niat sebenarnya untuk berpuasa. Yang datang bulan bagi wanita, dia berharap, ya dari sejak kemarin andai tidak datang tuh haidnya, dia akan berpuasa. Insya Allah akan dapat pahala puasa. Kemudian masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala puasa dengan tidak berpuasa, yaitu dengan memberi buka orang yang berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Jangan disia-siakan kesempatan ini, di mana kita punya tetangga berpuasa, kirim makanan buat mereka. Kita melihat ada pesantren, ada sekolahan yang mereka berpuasa pada hari itu, kirim bekal untuk buka puasa mereka, walaupun hanya sebutir kurma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dalam rangka mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Dalam rangka mencapai tingkatan agama yang berada di puncaknya, yaitu al-ihsan. Kita tahu tingkatan beragama, Islam, iman, dan ihsan. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada aku, apakah ihsan? Maka beliau mengatakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau nggak bisa nih, maka ada derajat yang lebih rendah dari itu. Engkau beribadah dengan perasaan senantiasa diawasin Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana kita akan beribadah seakan-akan melihat Allah kalau kita nggak kenal sama Allah? Salah satu cara mengenal Allah adalah dengan mengkaji nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kita udah lewat tuh banyak dari nama-nama Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Allah jelaskan tentang nama-namanya supaya kita kenal dengan Allah. Hari ini kita sampai kepada 4 nama Allah. Al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Apa? Al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. 4 ini nama Allah nih. Kita tahu di antara bentuk kita cinta dengan nama ini, kalau punya anak kasih nama dengan Abdul Awwal, Abdul Akhir, Abdul Zahir, Abdul Batin. Karena itu memang nama-nama Allah. Walaupun kayaknya jarang nih kita mendengar orang namanya Abdul Awwal. Pernah dengar jemaah? Abdul Akhir. Yang ada yang sering didengar adalah Yaumul Akhir. Bukan Abdul Akhir. Taib. 4 nama yang baru saja kita sebutkan. Itu disebutkan secara bersamaan pada sebuah tempat. Ingat kita ini mengkaji Asma Allah Al-Husna ini lewat kitabnya Syekh Abdul Razak. Yang judulnya Fikih Asma'ul Husna. Kita sampai ke halaman 280 supaya bisa di-download sama yang belum dapat kitabnya. Baik. Allah sebutkan di surah Al-Hadid ayat 3. Surat Al-Hadid ayat 3. Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah al-awwal. Dialah Allah al-akhir. Dialah Allah al-zahir. Dialah Allah al-batin. Dan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Apa makna awal, akhir, zahir, batin? Kalau secara bahasa kita tahu awal itu yang pertama. Akhir itu yang terakhir. Zahir itu yang nampak. Yang di atas.
batin itu yang ada di dalam. Tapi kalau kita ingin memahami sebuah nama Allah yang lebih tepat untuk memahami nama-nama Allah ini adalah dengan cara melihat apakah Rasulullah SAW telah menjelaskan nama tersebut. Sehingga kita mendapatkan keterangan langsung dari utusan Allah. Kalau ada keterangan dari seorang ustadz, mungkin Anda bisa menyampaikan secara bahasa. Tapi bagaimana kalau penjelasan ini adalah dari Rasulullah SAW? Maka hati akan semakin yakin dengan makna. Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika hendak tidur untuk membaca doa. Nih, ada sebuah doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum jamaah. Doa dibaca sebelum tidur. Yang kita tahu doa sebelum tidur itu Bismikallahumma amutu wa bismika. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Wa bismikallahumma amutu wa ahya. Atau Allahumma qini azabak yawma tab'atsu ibadah. Ternyata ada doa yang ketika Anda perhatikan doa ini termasuk doa agar kita dilunasi hutangnya. Dibaca sebelum tidur. Karena ada orang-orang yang sulit tidur disebabkan memikirkan hutang. Dikasih nih sama Nabi SAW doa yang agung yang mencakup nama-nama Allah yang indah. Yang kita diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama itu. Yang dipinta, kita akan lihat nih doa ini. Nah, Taib, kalau mungkin ada jamaah yang bisa membacakan doa ini, silakan dibacakan. Kulli syai. Wa rabba kulla. Kulli. Wa rabba kulli syai. Faliqal habbi wan nawa. Wa munzilat tawrata wal injili wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binawal siyati binasiyatihi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqala syai' falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna dayna wa aghnina minal faqr. Artinya, ya Allah, Rob langit dan bumi, serta Rob Arsy yang agung. Rob, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkau adalah al-zahir, tiada sesuatu pun di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, tiada sesuatu pun di bawahmu. Maka itu lunasilah hutang kami dan berilah kami kecukupan dari kefakiran. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Dalam doa yang agung ini, yang mungkin sebagian kita meremehkan, atau sebagian kita baru pertama mendengarkannya, atau sebagian di antara kita sudah
pernah membacanya tapi tidak mengamalkannya, tolong. Sebagai bentuk, iya, nasihat buat kita semua jemaah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan. Peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Nabi SAW sebelum meminta, beliau memanggil nama Allah yang panjang sekali. Beliau mengatakan Allahumma rabbas samawat bal arsyil azim. Yang ketiga dikatakan engkaulah Rabbnya arsy yang agung ini. Rabbana, engkau Rabb kami. Wa rabba kulli syai', engkaulah Rabb segala sesuatu. Nih 5 nih. Yang keenam, faliqal habbi wan nawa, engkaulah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Wa munzilat taurati wal injili wal furqan, dan engkaulah yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. 7 macam panggilan kepada Allah. Namanya orang minta, ada adab dan etikanya. Nggak langsung minta. Baru setelah 7 ini, Nabi berdoa. Mengatakan, a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan segala sesuatu. Ini orang mau tidur nih. Ada perasaan takut. Ada perasaan gak nyaman, khawatir. Orang mau tidur. Ada perampok. Ada jin yang gangguin mungkin. Ada binatang-binatang yang mungkin bisa mengganggu dia. Maka dia minta sama Allah perlindungan dari kejahatan segala sesuatu. Yang engkau memegang ubun-ubunnya. Karena semua ciptaan Allah. Kalau Allah yang mencukupin kita, selesai sudah. Selesai nih. Doa yang pertama. Lalu Allahumma. Minta lagi nih. Antal awal. Ya Allah, engkaulah yang awal. Yang pertama. Falaisa qablaka syai'. Ini penjelasan tentang nama Allah awal. Nabi yang menjelaskan. Tidak ada sesuatu. Engkau yang pertama, gak ada yang sebelum. Wa antal akhir. Falaisa ba'daka syai'. Engkaulah yang terakhir, tidak ada sesuatu yang sesudahmu, gak ada. Artinya kalau bicara waktu, maka Allah yang awal, gak ada yang sebelumnya Allah. Allah yang terakhir. Ketika semua segala sesuatu berakhir, Allah tetap ada. Segala sesuatu yang ada, adanya adalah setelah Allah. Ini nama menunjukkan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Tentang kekuasaannya, tentang keagungannya. Allahu Akbar. Kemudian, wa antal batin falaysa wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Engkaulah yang zahir ya Allah. Engkaulah yang paling atas. Engkaulah yang paling nampak. Nggak ada sesuatu di atasmu. Nggak ada. Jadi kalau bicara tempat, Allah yang ada di atas. Dan Allah tidak butuh dengan tempat. Tapi Allah ada di atas arsy. Tinggi sana. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Artinya manusia dimanapun, ingat, Allah itu mendengar, Allah itu tahu. Jadi kalau bicara tempat, orang dimanapun, ingat Allah tul batin. Kalau di tempat yang tersembunyi, di dalam gua, jangan dipikir engkau lepas dari pengawasan Allah. Allah itu al-batin, nggak ada yang di bawah Allah. Jalla Jalaluh. Setelah menyebutkan 4 nama ini, dengan penjelasannya, pujian buat Allah, baru Nabi meminta. Mengatakan, iqdi anna dain. Ya Allah, bayarkan utang-utang kami ya Allah. Subhanallah jemaah. Wa aghnina minal faqr. Dan berilah kami kecukupan dari kefakiran. Jemaah rahimakumullah. Itulah
makna al-awwal dan al-akhir. Makna al-zahir dan al-batin. Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala mengatakan, Nabi SAW menjelaskan dalam doa yang baru saja dibacakan. Setiap nama dan menafikan apa yang menjadi lawannya. Namanya dijelasin, lawannya apa? Sehingga ada sebuah permisalan. Bididdiha tatabayyanul asya. Dengan diceritakan lawannya, segala sesuatu jadi jelas gitu. Jadi nampak. Kalau orang dikatakan manis, apa lawannya manis? Pahit. Oh, jadi dia semakin paham bahwasanya apa yang dimaksud dengan penjelasan tersebut. Hal ini adalah derajat penjelasan yang paling tinggi. Tempat berporosnya keempat nama tersebut adalah penjelasan cakupan Rabb Tabaraka wa Ta'ala atas segala makhluknya. Allah tuh muhit. Allah tuh meliputi segala makhluknya. Nggak bisa kemana-mana mereka. Dan ini sesuatu jamaah yang membuat kita ketika beribadah semakin nyaman. Tidak ada kata sendirian. Engkau selalu dalam pengawasan Allah. Sehingga buat Allah tuh yang nyata sama yang tersembunyi sama. Tapi buat kita tentunya nggak sama. Ada hal-hal yang tersembunyi. Yang menurut kita orang nggak tahu nih. Kita sembunyikan nih. Kemudian Syekh mengatakan cakupan tersebut ada dua macam. Itu cakupan waktu dan tempat. Waktu awal dan akhir. Tempat zahir dan batin. Antum mau di mana? Mau naik ke paling tinggi. Allah ada di atas sana. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Antum mau kemana? Mau sembunyi di bawah? Allah itu al-batin. Di mana Allah meliputi dirimu dimanapun kau berada. Ahibati fillah. Di sini Syekh memberikan keterangan. Sehingga Allah maha tinggi di atas segala sesuatu secara zahir. Secara zahirnya. Karena dia adalah maha tinggi dan yang paling tinggi yang tidak ada sesuatu pun di atasnya. Jadi nama Allah itu Al-Ali. Al-A'la. Al-Muta'ali. Dengan tambahan nama zahir, ketinggiannya memang tidak ada yang menyainginya. Kemudian disebutkan di sini anak kurang tepat ya dengan terjemahan dia bersemayam di atas arsy yang mulia. Karena bersemayam ini terjemahan dari istiwa. Yang sejatinya istiwa itu bermakna berada di atas dan tinggi di sana. Allah berada di atas arsy-Nya dan Allah tidak perlu dengan arsy-Nya. Allah menyebutkan sebagaimana sudah pernah kita bahas tentang ketinggian Allah ketika kita membahas nama Allah Jalla Jalaluh yang berkaitan dengan Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'ali. Secara kedudukan Allah, kehormatan Allah, kemuliaan Allah, nah Allah itu tinggi. Tapi secara zat Allah, Allah juga menyebutkan dirinya berada di atas tinggi, di atas arsy-Nya itu. Jamaah rahimakumullah. Syekh menjelaskan di sini salah satu manfaat dari kita mengenal nama Allah. Di halaman 287 beliau mengatakan apabila seorang hamba telah mengetahui nama-nama yang agung tersebut. Ilmu nih. Karena kalau kita hanya menghafal nama-nama Allah tapi nggak tahu artinya, nggak paham dengan maknanya, maka kita hanya akan mendapatkan ya pahala menghafalnya saja. Tapi apabila dia mengetahui nama-nama yang agung tersebut dan mengetahui pula apa yang ditunjukkan olehnya yang berupa kesempurnaan, keagungan, dan cakupan
maka wajib baginya untuk bermuamalah dengan setiap nama tersebut sesuai dengan konsekuensinya yang berupa kerendahan dan penghambaan. Baik, Anda mau tanya sama jemaah. Ada 4 tingkatan menghitung Asma'ullah al-Husna. Siapa yang masih ingat? Fadhal. Yang kita sebutkan Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menguasainya dia masuk surga. Menguasai dari sisi apanya? Menghitung dari sisi apanya? Ada 4. Ini ada orangnya apa enggak? Ada. Masih ada orang. Naam, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaannya tadi 4 tingkatan menghafalkan Asmaul Husna ya? Iya. Yang pertama menghitung dan menghafalnya. Nah, Yang kedua menghafal dan memahami arti-artinya. nah, Yang ketiga berdoa dengan Asmaul Husna. nah. Yang keempat beribadah dengan Asmaul Husna. Masya Contohnya Allah. As-Sami. Sebelum kita bicara lebih baik diam sebentar, ingat bahwa Allah Ta'ala mendengar. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiqh. Nah, kasih hadiah tuh. Nah, coba salaman Ustaz. Sama kita. Salaman juga. Barakallah fiqh. Nah, jelas jamaah. Syekh Abdul Razak mengingatkan di sini, setelah kita mengetahui, maka wajib bagi kita sekarang ini untuk mengamalkannya. Dalam kehidupan ini, dalam bentuk apa? Rasa takut. Dalam bentuk penghambaan. Ketika ruku tuh, kita tahu nih, kita memang rendah di depan Allah. Ketika kita berdiri dari ruku, kita menyebut nama Allah, Sami Allahu liman hamidah. Menyebut sifat Allah, Allah mendengar orang-orang yang memuji dia. Karena konsekuensi dari nama-nama Allah ini ketika diamalkan, hamba ini akan sampai tingkatan al-ihsan tadi. Menjadi waliullah yang dicintai Allah Jalla Jalaluh. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak, dengan mengetahui makna permulaan bagi Allah sebelum adanya segala sesuatu. Dahulunya dia dengan karunia dan kebaikan sebelum adanya sebab-sebab, semuanya menuntut untuk diesakannya Allah dengan kerendahan dan memohon perlindungan, tidak menoleh kepada yang lain atau tawakal kepada selainnya, serta menuntut untuk dikosongkannya segala ketergantungan terhadap sebab-sebab dan menoleh kepada sebab-sebab itu menuju kepada ketergantungan kepada zat yang darinya semata pemberian dan bantuan, sebab karunia Allah mendahului segala sarana dan sebab. Nih jamaah. Taib mau buka usaha, konsultasi, cari tahu apakah tempat usahanya ini bagus atau tidak, strategis atau tidak. Nah, ada usaha. Seorang yang buka toko, ya dia harus membangun tokonya, harus belanja, harus jualan, buka jam sekian sampai sekian. Itu sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki. Nah, tapi engkau harus tahu, yang memberikan rezeki itu al-awwal. Al-awwal itu Allah. Sehingga kalau kita bicara ibadah tuh awal akhir semuanya Allah. Ketika seorang berusaha, mana yang harus lebih awal Ustaz? Ketika kita mau buka usaha, ya Allah yang awal. Minta sama Allah. Orang bertawakal, oke. Tawakal itu Ustaz kan usaha dulu Ustaz. Nah, tetap awal Allah yang di awal. Artinya yang menyebab itu Allah. Dan di penutup pun tetap Allah. Sebab-sebab yang kita jalanin untuk apa saja. Itu hanyalah sebab yang kalau Allah tidak mengizinkan sebab itu memberikan manfaat, maka tidak akan memberikan manfaat.
Dan kita buktikan jamaah. Contohnya orang sakit. Berangkat ke dokter fulan, ke dokter fulan, ke dokter fulan. Pindah dari rumah sakit di Jawa. Berangkat ke Jakarta, dari Jakarta berangkat ke Singapura. Dari Singapura berangkat ke London, balik lagi ke Indonesia. Istirahat di Indonesia. Berobat kemana-mana. Maka hendaklah ketika engkau menjalani proses tersebut, jalani proses tersebut sebagai bentuk keimanan kepada Allah yang memerintahkan kepada kita untuk beramal. Untuk mencari sebab. Tapi yang harus ada pada dirimu, huwal awwalu wal akhir. Allah tuh yang awal dan akhir. Sehingga di awal engkau sudah minta sama Allah, ya Allah, ya nggak ada yang bisa ya Allah menyembuhkan aku kecuali engkau ya Allah. Di akhir setelah semua usaha, kau kembali kepada Allah, semuanya cuma kepadamu ya Allah. Mau kemana lagi aku lari ya Allah. Kemudian beliau mengatakan, sedangkan dengan mengetahui makna akhiran Allah. Allah al-akhir menuntut agar dia semata yang dijadikan sebagai tujuan hamba. Yang tidak ada tujuan baginya selain dia. Tidak ada harapan lain bagi hamba di belakangnya. Apa yang mau dicari antum sekarang? Yang dicari itu perjumpaan sama Allah. Itu akhir target dari kehidupan ini. Sehingga Allah sering ingatkan kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Kalau yang tadi yang berharap perjumpaan dengan Allah. Itu yang seharusnya dijadikan tujuan kita hidup. Kepadanya semata tempat berakhir segala sesuatu. Tidak ada lagi di belakangnya tujuan dan tidak pula ada setelahnya maksud. Setelah itu menuntut kita tidak bergantung kepada sebab-sebab. Karena sebab-sebab tersebut tidak dilakukan lagi pasti akan berubah. Tidak ada dan selesai dengan akhirat. Sedangkan Allah maha hidup, kekal setelah semuanya. Maka jamaah rahimakumullah, hendaklah kita bergantung kepada Allah dalam segala sesuatu. Musibah yang terjadi. Kita mendengar, melihat, memperhatikan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Di Amerika, di mana lagi? Di Amerika, kemudian di Filipina, ketika badai apa namanya jemaah? Magot. Bukan badai Katrina. Nah, ketika badai itu datang, kemana mereka pergi? Mau datang ke pemerintahan. Tolong kami, bantu kami. Yang bisa dilakukan oleh manusia hanya menghindar dari badai tersebut. Mereka tidak bisa menghadapi badai itu. Ketika terjadi gempa, yang bisa mereka lakukan adalah berlari menyelamatkan diri. Mereka tidak bisa menahan itu terjadi. Nama-nama Allah ini Allah buktikan dengan perbuatannya. Yang menunjukkan kelemahan manusia, ketergantungan manusia yang seharusnya dia tergantung hanya kepada Allah. Sebab itu bisa berubah. Tadi kita bicara, ada orang berangkat ke dokter ini sembuh, berangkat ke dokter ini gak sembuh. Balik ke dokter ini gak sembuh juga. Karena dia berpikir, kalau ke dokter ini insya Allah sembuh. Kesana lagi, enggak. Engkau gak boleh bergantung sama selain Allah Jalla Jalaluh. Adapun berkaitan dengan mengenal zahirnya Allah. Apa konsekuensi dari kita? Kita dapat ilmu nih, Allah itu al-zahir.
Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, kemudian dengan mengetahui zahirnya Allah, bahwasanya dia berada di atas hamba-hambanya, seraya mengatur semua urusan mereka. Dan kepadanya semata amalan-amalan mereka akan dinaikkan. Hal itu menuntut diarahkannya hati kepada Allah dengan baik. Perbuatan kita akan diangkat sama Allah. Kalau ternyata kita riya, kita berharap pujian, kita memang beramal soleh, tapi ada syahwat dan nafsu yang masuk dalam amal soleh tersebut. Ya Allah, Allahumma arhamna ya Allah. Wallahi ana lihat jemaah ya. Memang ketika beramal dan di situ ada syahwat, itu lebih giat kita mengamalkannya. Sedangkan amalan yang di situ ada sesuatu selain Allah, Allah akan tolak. Maka dengan mengetahui zahirnya Allah ini, di mana menuntut diarahkannya hati kepada Allah dengan baik. Kesempurnaan kerendahan di hadapannya, tunduk kepadanya, dan kepada keagungannya, dan berdoa kepadanya semata, bukan kepada selain Allah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka itu menyekutukan Allah dengan makhluk yang lemah sekali. Terkadang memang akal itu nggak masuk. Nggak bisa mencerna perbuatan kesyirikan itu. Seperti yang dilakukan di beberapa tempat. Mereka mengkeramatkan pohon. Mereka mengkeramatkan binatang. Mereka mengkeramatkan hutan. Mengkeramatkan lautan. Mengkeramatkan gunung. Akal nggak terima. Benda mati engkau sembah. Yang nggak bisa berbuat apa-apa. Yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadamu. Engkau doa sama dia. Sedangkan engkau tinggalkan Allah Jalla Jalaluh. Tapi itu yang terjadi. Allah berfirman nih. Coba dibaca. Di surat Al-Had ayat 62. بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون ayat 62 ya. Oh, ini salah jemaah. Al-Had ayat 63. Nah. Aliyul Kabir. Nah. Lanjut. Demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Baik, ayat 63. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'a fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh Allah maha halus, maha mengetahui. Subhanallah ya. Allah berulang kali menunjukkan kebesarannya. Kita di Jember nih, alhamdulillah kemarin baru dapat tumbahan hujan. Yang kita tahu kalau seluruh penduduk dunia berkumpul untuk menurunkan hujan, mereka tidak akan bisa menurunkan hujan. Kita melihat ada banyak ladang-ladang yang kering. Kita melihat bendungan pun tanahnya kering dan pecah-pecah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan, oleh penguasa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa memindahkan air dari tempat lain untuk dibawa sehingga bisa
menyantuni orang-orang yang kekurangan air. Tapi mereka tidak bisa mendatangkan air dari langit. Maka Allah katakan nih, ini berbicara tentang zahirnya Allah Jalla Jalaluh. Di mana seharusnya hati kita bergantung kepadanya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Apakah kalian nggak ngelihat tuh bahwasanya dialah Allah Jalla Jalaluh yang menurunkan air dari langit, itu Allah. Fatusbihul mukhdar. Kemudian bumi itu jadi hijau bukan karena usahamu. Ini juga untuk mengingatkan manusia bahwa kebunmu jadi hijau itu bukan karena usahamu. Karena Allah yang bikin itu hijau. Kalau Allah mau, Allah turunkan hujan di kebun yang hijau, kebun itu jadi coklat dan kuning. Betapa sering kita melihat hujan ketika turun di kebun-kebun yang memang kebun itu tidak suka dengan, tumbuhan itu tidak suka dengan air banyak. Allah turunkan terus. Hari pertama petani bahagia. Hari kedua mereka berbahagia. Ketiga dilihat tambah hijau. Tapi hujan tidak berhenti. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, kedelapan, kebun itu hancur. Sebagaimana manusia tidak bisa menurunkan hujan, mereka juga nggak mampu untuk menahan itu hujan. Itu kerjaan Allah. Itulah zahirnya Allah Jalla Jalaluh. Maka orang yang tidak beriman dengan zahirnya Allah dan ketinggiannya, maka dia akan tersesat, hancur lebur hatinya, tidak menentu kiblatnya, di mana dia arahkan hatinya, tidak memiliki sesembahan yang hak, tempat ia mengarahkan tujuannya. Ini berkaitan dengan zahirnya Allah. Penjelasan yang sangat indah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Sedangkan makna batin, karena kalau bicara batin kita lebih familiar kalimat batin ini ya tentang yang Allah tahu, yang nyata dan yang gaib. Tapi Syekh Abdul Razak menjelaskan berkaitan dengan batinnya Allah, persaksian akan cakupannya terhadap alam semesta. Ketika kita mengatakan Allah al-batin, kita menjadi saksi bahwa cakupan Allah itu terhadap seluruh alam semesta ini. Kedekatannya terhadap hambanya. Ilmunya akan segala hal yang ada di dalam batin. Rahasia-rahasia dan sesuatu yang tersembunyi. Semua itu menuntut disucikannya jiwa. Kalau zahirnya Allah tadi kita tahu amalan kita diangkat nih. Allah bakal tahu tuh. Tapi Allah tuh batin. Sebelum amalan itu diangkat, Allah udah tahu tuh. Karena Allah al-batin. Maka ketika kita tahu itu menuntut kita untuk menyucikan jiwa kita. Diperbaikinya rahasia. Kita semua punya rahasia. Perbaiki rahasia tersebut. Kalau rahasia tersebut dosa, segera bertobat. Hari ini hari mulia. Hari ini hari yang agung. Semoga Allah menerima taubat kita. Jangan ditunda nunggu esok. Kita nggak jumpa lagi sama Asyura kecuali tahun depan. Hari yang puasa akan menjadikan dosa kita setahun itu dihapuskan. Puasa Asyura ini tahun lalu. Tapi itu untuk dosa-dosa kecil. Adapun untuk dosa besar, pendapat yang lebih kuat itu memerlukan taubat dari kita. Dituntut kita untuk menyesali perbuatan itu, meninggalkannya dan berazam untuk tidak mengulanginya. Yang masih melakukan riba mungkinnya, yang masih suka ghibain orang, yang berzina, yang durhaka sama orang tuanya, yang memutuskan tali silaturahimnya. Ada orang-orang Masya Allah secara zahir bagus dia.
dihormatin dan dihargai oleh manusia. Padahal dia punya rahasia, dia telah putus silaturahim dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan keponakannya, dengan pamannya. Perbaikin. Allah itu al-batin. Boleh engkau menampakkan diri baik. Tapi Allah tahu dengan rahasia. Maka dikatakan di sini, bersihkan batinnya, dijernihkannya hati, lalu dimakmurkannya dengan keimanan dan ketakwaan. At-taqwa hahuna. Nabi SAW ketika berbicara tentang takwa, takwa itu di sini nih, takwa itu di sini. Artinya memang dituntut ada zahir yang kita perbuat. Tapi ingat, sumbernya itu dari hati. Ketika hati kita kotor, lalu kita menampakkan kebaikan, suatu saat hati-hati akan dibongkar sama Allah. Akan dibongkar. Makanya kita perlu takut jemaah. Allah itu tahu sama rahasia kita. Apa yang Allah itu al-batin. Jadi nggak ada yang di bawah Allah. Allah itu dekat sama hambanya. Tapi dia zahir berada di atas arsy-Nya. Nah. Dan ada sebuah manfaat dari mengetahui nama yang 4 ini. Syekh Abdul menyebutkan bahwasanya keempat nama tersebut mencakup kumpulan pengetahuan tentang Allah dan kumpulan penghambaan kepadanya. Pengetahuan tentang Allahnya yang kembali kepada nama-nama Allah dan pengetahuan tentang hamba kita. Kita harus tahu diri, siapa sih antum ini sebenarnya. Antum tuh hamba. Sebagaimana juga dapat memutuskan was-was yang dapat membinasakan. Keraguan-keraguan yang bisa mematikan. Yang dilontarkan oleh setan di hati manusia dengan tujuan untuk membinasakan dan memalingkan dirinya dari keimanan. Kita kadang-kadang punya was-was. Wallahi sahih jemaah. Anak kadang-kala ada tuh perasaan-perasaan. Bagaimana menghilangkan perasaan tersebut? Ini ada riwayat dari Abu Zumail Sammak bin Al-Walid. Dia berkata, ini seorang tabi'in datang menjumpai Abdullah bin Abbas. Dia punya masalah. Ada was-was di hatinya. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Sa'altu Ibn Abbas faqultu ma syai'un ajiduhu fi sadri. Apa nih sesuatu yang aku dapatkan di hatiku? Mendapatkan sesuatu di dadaku. Lalu ditanya sama Ibn Abbas, Ma huwa? Apa yang kau dapatkan di hatimu? Ibn Abbas nggak tahu. Maka dia bertanya, Ma huwa? Apa jawab orang ini, jawab tabi'in ini, ma atakallamu bihi. Dia mengatakan, enggak. Aku tidak akan bicara. Enggak pantas dibicarakan yang aku dapatkan di hati ini. Enggak pantas dibicarakan apa yang aku dapatkan di hati ini. Dia bersumpah, wallahi enggak, aku enggak akan bicara. Asyai'un minasyak. Apakah yang kau dapatkan itu sedikit keraguan? Maka orang ini ketika Ibn Abbas mengatakan itu dia ketawa. Berarti benar. Yang dia maksud ada sesuatu di hatinya itu keraguan. Yang memang ditebarkan oleh setan. Kadang-kala setan itu datang, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Lalu datang, siapa yang menciptakan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Keraguan itu ditebarkan. Apa kata Ibnu Abbas? Dia mengatakan, ya gak ada satu orang pun kecuali kena penyakit itu. Gak ada yang selamat kata dia. Karena memang setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Sehingga kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kerjanya apa? Alladzi yuwaswisu
fi sudurin nas. Ibnu Abbas mengatakan nggak ada satu orang yang selamat dari itu. Memang ini kerjanya setan. Terus Ibnu Abbas mengatakan kepada orang ini bahwasanya Allah tuh menurunkan firman-Nya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik." Ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab min qablik. Engkau tanyakan kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum, kepada orang-orang Nasrani, orang Yahudi yang mereka mendapatkan kitab. Mereka tahu kitab yang diturunkan dari Allah Jalla Jalaluh. Walaupun akhirnya mereka merubahnya. Aku berkata lalu ia berkata kepadaku. Yakni tabi'in ini mengatakan Ibnu Abbas akhirnya berkata kepadaku. Apabila engkau mendapati sesuatu pada dirimu. Fakul. Kalau engkau mendapatkan keraguan itu. Apa yang kau baca? Bacalah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya selain kita minta perlindungan kepada Allah dari was-was yang ada dari godaan syaitan ini, kita baca ini kata Ibnu Abbas. Untuk menumbuhkan keimanan kita. Jadi ini bukan sekedar bacaan ritual jamaah. Bacaan yang perlu dihayati. Difahami maknanya. Sehingga tatkala kita mengatakan huwal awwal wal akhir. Allah yang awal, Allah yang pertama, nggak ada yang sebelum Allah. Nggak ada. Jadi kalau ada keraguan macam-macam nggak ada, Allah yang pertama. Wal akhir, Allah yang terakhir, nggak ada setelah Allah. Semuanya berakhir sama Allah. Wal zahir wal batin, Allah yang di atas, Allah yang zahir dan Allah yang batin. Dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Maka kalau ada orang yang ada keraguan-raguan, berlindung kepada Allah dan jangan lupa untuk membaca ini dengan dihayati sehingga Allah akan memberikan kekuatan kepada kita dan perlindungan dari godaan syaitan. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu yang bisa kita kaji berkaitan dengan nama ini. Adapun nama Al-Hakim dan Al-Hakam mungkin kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Karena 4 nama tersebut termasuk nama yang perlu kita dalami jamaah. Sehingga penghambaan kita kepada Allah semakin dalam insyaAllah. Barakallahu fikum. Kalau kiranya ada pertanyaan, Anda persilahkan. Atau kalau tidak kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ada yang mengatakan bila kita membaca awal al-akhir, dan kita akan mendapatkan apa begitu? Akan Misalnya mendapatkan membaca apa? sekali atau 50 kali, nanti kita akan mendapatkan rezeki. Apakah itu benar? Ada hadisnya, Ustaz? Iya. Iya, barakallahu fiik jemaah ya. Jadi memang ada buku kumpulan Asma Allah Al-Husna. Yang di buku tersebut dikasih penjelasan. Penjelasan siapa yang membaca ini. Bukunya kecil, berbahasa Indonesia yang Ana baca dulu ya. Kita juga dulu beli buku itu. Kita dulu mengamalkan buku tersebut. Ada Al-Awwal, Al-Akhir. Semua nama Allah. Yang 99 itu dikasih komentar. Komentarnya tadi yang membaca 50 kali akan dapat rezeki yang membaca ini. Ketika ditanya mereka, dalilnya apa? Kita ini beragamakan sesuai dengan arahan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata mereka, ini nggak pakai dalil, ini pakai pengalaman, percobaan, sehingga dikenal dengan mujarrabat. Jadi, oh ini sudah terbukti nih, udah terbukti, bisa nih diamalkan nih. Tapi yang jadi masalah, kita ini mau beribadah sama Allah. Jadi memberikan ketentuan 50 kali, 70 kali. Ini yang harus ada penjelasannya.
Tapi kalau engkau mau mengatakan, bacalah al-awwal, ya awal, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin. Kemudian kita berharapkan Allah memberikan rizki kepada kita. Maka nggak ada masalah. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk berdoa, memohon kepada Allah melalui nama-nama Allah. Tapi kalau yang dikatakan tadi baca dengan hitungan tertentu, baca nama ini pada kondisi tertentu, di tempat tertentu, dengan bilangan tertentu, ini yang memerlukan penjelasan dari Nabi SAW. Ketika membaca tanpa bilangan, bebas. Bacalah antum kalau memang lagi susah rizkinya, baca al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Baca antum. Semoga Allah memberi. Baca ar-razzaq. Berapa kali terserahlah. Mau baca berapa kali antum. Tapi jangan lupa untuk menghayatinya karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai umpamanya. Itu nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang Anda pahami. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik wa barakallahu. Ya, mengenai yang al-batin itu kan Allah yang mengetahui segala sesuatu di alam semesta, juga rahasia-rahasia. Ya, ini kan kebanyakan yang Ustadz tapi dukun, fenomena saat ini tuh Ustadz, yang mereka bilang mungkin bisa pakai terawangan atau segala macam itu mohon penjelasannya lebih dalam Ustadz. Ya gitu. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Manusia ini ingin mengetahui yang gaib. Dia ingin mengetahui masa depan. Sehingga keinginan manusia ini ditangkap oleh orang-orang yang mencari duit. Manusia punya hasrat, punya syahwat, dia ingin tahu dengan hal-hal yang gaib. Berkaitan dengan masa depan dia, dengan rezeki dia, dengan apa. Akhirnya ada pelaku-pelaku yang melihat, oh ini kesempatan nih. Ada ini. Ada apa istilahnya? Ada kesempatan untuk mencari rezeki di sana. Maka mereka membuatlah, kalau yang ingin tahu ini macam-macam datang ke dia. Padahal ini orang dengan nasib dirinya dia nggak tahu. Bagaimana mengetahui nasib orang lain? Namun di sini ada peran jin yang memberikan bisikan-bisikan kepada dia. Memang ada berita-berita langit yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ketika turunnya Al-Quranul Karim, itu jin berusaha untuk mencari berita-berita dari langit. Benar berita yang didengar. Dia sampaikan kepada dukun ini. Disampaikan kepada dukun, kemudian sama dukun ini ditambahin beberapa kebohongan. Karena hanya satu yang benar, mau tidak mau harus ada informasi yang bohong supaya orang, ya kalau tanya sama dia, paling tidak dia mengira-ngira. Dan sejatinya nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kalau jin pun tahu, dukun pun tahu dari pemberitaan yang akhirnya nggak gaib buat dia itu. Karena dia dengar memang itu akan terjadi. Umpamanya akan terjadi fulan seperti ini. Dia dengar, dia sampaikan. Atau bisa jadi hanya kebohongan belaka. Terjadi di Jember. Ini cerita Abah Ana. Jadi ada seorang yang punya kedekatan dengan bupati pada waktu itu. Maka dia datang ke rumah bupati, dia adalah seorang yang ditokohkan di masyarakat, dihormati sama bupati. Dia tanya sama bupatinya, Pak, maaf mau tanya, kata dia. Siapa yang bakal naik pangkat nih, kata dia. Dia tanya nih. Oh fulan dikasih tahu. Sudah, berarti dia tahu bukan gaib buat dia. Akhirnya dia datang ke rumahnya, fulan yang disebutkan namanya. Datang ke rumahnya fulan. Pejabat nih akan naik pangkat dia. Datang kepada pejabat itu. Insya Allah antum nih naik pangkat nih insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Dapat 3 hari betul naik pangkat. Waduh, dia bahagia sekali. Dia berangkat ke tokoh itu. Makasih banyak Pak. Masya Allah ternyata doanya Bapak dikabulkan Allah. Betul apa yang Bapak katakan, saya naik pangkat dikasih. Semuanya itu akhirnya datang ke dia. Mulai tersebar di masyarakat. Bahwasanya fulan tuh bisa nerawang.
Bisa kelihatan sampai mau naik pangkat. Padahal sebenarnya kebohongan. Tadi. Ada yang lewat jin, yang lewat pemberitaan tadi. Jadi Allah mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Ketahuilah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Kalau ada orang yang ucapannya itu menjadi kenyataan, ya itu hanya bertepatan saja. Pas saja. Karena ada salah satu paranormal yang mengatakan, oh nanti ini kalau negara dipegang fulan akan banyak bencana tahunnya ini. Oh betul banyak bencana. Hanya katakan, orang ini sakti ini. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Itu yang terjadi sebenarnya, dan kita harus menghindari dari hal-hal yang berupa peramalan-ramalan yang diberikan sama orang. Tapi sekali lagi, kenapa ada peramal? Karena memang manusia ingin tahu tentang masa depan dia, sehingga itu dimanfaatkan oleh mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Naam, tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya Ustadz, kan tadi Ustadz bilang kalau dengan insya Allah kita menjalankan ibadah puasa dan Asyura, kita bisa dihapuskan dosa-dosa yang kecil terdahulu. Terus apa bedanya antara dosa kecil sama dosa besar, Ustadz? Kita kan nggak tahu yang mana yang kecil yang besarnya. Kadang-kadang kita merasa ini kecil, tapi ternyata besar. Besok ternyata ini besar tapi kecil. Gimana cara menimbang-nimbangnya? Terus kedua, bila ini ada pertanyaan dari teman saya. Bila dia ngikutin suaminya, tapi ternyata suaminya menurut dia tuh dari sudut pandang dia tuh salah, tapi ternyata dia kerjain di belakang. Itu gimana? Gimana contohnya? Ini karena ini ada pertanyaan dari teman saya. Kalau seumpama dia mengikuti suaminya menyuruh dia untuk tidak melakukan ini, tapi dipikir itu memutuskan tali silaturahmi, dipikir dia seperti itu. Tapi suaminya pikir nanti aku yang nanggung dosanya. Itu gimana? Tapi dia tetap melakukan di belakang. Ya. Itu gimana? Okay. Siap. Barakallahu fikum. Masya Allah. Iya, pertanyaan menarik sekali jemaah, berkaitan yang pertama masalah dosa besar. Dari mana kita tahu dosa besar dan dosa kecil? Ya, dari kita belajar. Dari kita harus belajar. Karena Rasulullah SAW menyebutkan mana yang dosa-dosa besar. Memang sebagian ulama memberikan sebuah kaidah mengetahui dosa besar. Salah satunya mereka mengatakan perbuatan apa saja yang dilaknat. Ada ancaman laknat, ada ancaman azab Allah, murka Allah, atau ada hukum dunianya, maka itu adalah dosa besar. Jadi yang ada laknat di sana, dilaknatnya orang yang melakukan, menyerupai lelaki, yang perempuan menyerupai laki-laki, yang laki-laki menyerupai perempuan itu dilaknat. Dari situ kita tahu, oh ini berarti dosa besar. Yang ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah marah dengan orang yang melakukan itu. Atau ucapan orang yang paling buruk. Itu akan jadi dosa besar. Dari mana kita akan tahu? Kita memang harus belajar. Seperti yang terjadi di masyarakat. Dianggap remeh jamaah. Menceritakan urusan ranjang suami istri kepada temannya. Padahal Nabi SAW mengatakan syarrun nas yaumal qiyamah, termasuk orang yang paling buruk pada hari kiamat. Suami mendatangi istrinya, istri mendatangi suaminya, lalu dia cerita tentang apa yang terjadi di atas ranjangnya. Itu dosa besar. Ghibah, ngomongin orang. Itu dosa besar karena termasuk seperti memakan bangkai saudara kalian. Yang menuntut orang untuk bertobat. Nggak cukup dia hanya mengamalkan amal soleh. Jadi memang harus belajar. Karena Allah memang membedakan dosa kecil dengan dosa besar. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, maka dosa-dosa kecil kalian akan dihapuskan. Maka kita memang harus belajar. Dan ada buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi, judulnya Kitabul Kabair, kitab dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan kedua yang berkaitan dengan istri yang dilarang oleh suaminya melakukan perbuatan baik.
Bahkan perintah suaminya ini dosa kalau dia lakukan. Seperti suami memutuskan silaturahim. Dan suami mengatakan nanti aku tanggung dosanya. Nggak ada yang bisa nanggung dosa jemaah. Terus bagaimana sikap seorang istri? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, innamat ta'atu fil ma'ruf, bahwa ketaatan itu dalam kebaikan. Dan tatkala ada seorang menyuruh kepada maksiat, siapapun, maka nggak boleh kita mentaatinya. Pemerintah, kita wajib taat sama pemerintah. Anak buah harus taat sama atasannya, sama komandannya. Tapi tatkala perintah komandan bertentangan dengan perintah Allah, nggak ada ketaatan. Afwan. Istri pun seperti itu. Namun sikapnya bagaimana sekarang? Mungkin sang istri tidak bisa membantah suaminya terang-terangan, akan terjadi permasalahan. Oke, dia cari waktu yang tepat. Dia tidak mentaati suaminya. Dia tetap menyambung rahimnya di belakang. Nggak ada masalah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Gimana? Ada pertanyaan dari Nah, fadhal. bagaimana pendapat Ustaz tentang kitab Durratun Nasihin? Bolehkah kita jadikan kitab tersebut sebagai salah satu rujukan dalam tata cara beribadah? Kitab Durratun Nasihin. Iya. Nah, iya, kitab Durratun Nasihin adalah sebuah kitab yang ditulis yang berisi fadilah-fadilah. Yang berisi keutamaan-keutamaan. Namun sayangnya kitab ini tidak memberikan penjelasan tentang kedudukan hadis yang disebutkan. Sehingga sebagian hadisnya itu adalah hadis yang sangat lemah sekali. Bahkan bisa dikatakan ya nggak bisa dipakai. Sehingga kitab Durratun Nasihin bagi orang yang memiliki kitab tersebut, maka dia harus mengecek hadis yang disebutkan di sana. Kalau tidak, jangan. Karena kitab itu berkumpul semua yang sahih, yang dhaif, bahkan mungkin yang palsu, cerita-cerita banyak ada di sana, cerita-cerita yang tidak ada asalnya pun disebutkan di sana. Jadi pengarangnya itu hanya ngumpulin gitu loh. Dikumpulin dan banyak motivasi baik di sana, tapi yang jadi masalah kalau sudah bicara tentang sabda Nabi SAW. Maka kita tidak boleh menyampaikan hadis yang dhaif kecuali kita memberikan penjelasan kalau hadisnya ini dhaif. Tapi kalau kita menyampaikan seakan-akan itu sahih, dan ini yang terjadi jamaah. Makanya banyak tersebarnya hadis-hadis dhaif itu. Mereka mengambil dari kitab, contohnya mungkin dari kitab Durratun Nasihin. Dia berpikir nih kitabnya kitab bahasa Arab Ustaz, Anda dapat di sana. Nah, tapi kan tetap harus dicek kebenaran hadisnya. Ini tugas para ulama. Sehingga ketika dapat satu informasi dari kitab Durratun Nasihin, tolong dicek. Jadi kalau dijadikan rujukan termasuk bukan kitab rujukan tersebut. Bahkan kitab yang perlu masih dirujuk dengan kitab-kitab yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, ini lagi Ustaz, boleh tidak kita apabila safar, sholat witir setelah sholat maghrib, karena sholat maghrib dengan isya jadikan satu Ustaz. Sholat Witirnya witir. Iya. Iya, ini buat orang yang safar, dia sholat maghrib dan isya di jamak takdim. Sehingga selesai sholat isya dia. Bolehkah dia setelah sholat isya sholat witir? Gitu pertanyaannya. Iya Ustaz. Iya. Boleh. Boleh. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan sholat isyanya. Dan waktunya, waktu isya itu waktu di malam hari. Dan akhir sholat adalah sholat witir. Sehingga ketika dia sudah menyelesaikan sholat isya, dia menutupnya dengan witir, tidak ada masalah. Karena waktu isyanya sudah ditarik ke waktu maghrib, dan dia melaksanakan sholat witirnya itu di akhir waktu setelah sholat isya. Sehingga yang dia laksanakan di waktunya. Artinya witir yang dia laksanakan itu memang di waktunya setelah sholat isya, dan ketika itu dia menjamak isya kepada maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Wa fikum mubarak. Nah. Ya, satu lagi ini pertanyaan Ustaz. Saya punya teman, dia itu warga bangsa lain, dia itu sangat mengkultuskan huruf Arab.
Jadi itu meskipun bukan Quran, meskipun tuh huruf wawu, dia itu sangat memuliakannya. Mungkin ada cara dan tips yang bisa Ustadz sampaikan, karena banyak orang tuh akhirnya nggak tahu, pokoknya kalau sesuatu yang berbahasa Arab itu sepertinya ya sohih aja gitu, padahal mungkin isinya itu bisa sihir, bisa apa gitu. Ustadz, mohon bimbingannya. Jazakallah khairan. Maaf jemaah. Subhanallah jemaah. Ini kembali kepada ilmu ya. Ana pernah mendapatkan potongan video di satu negara. Itu orang sana kencing sembarangan. Kencing sembarangan. Di tembok kencing macam-macam. Padahal dikasih tulisan, nggak boleh kencing di sini. Atau tulisan mungkin anjing yang kencing di sini. Itu nggak ada urusan buat dia. Di video orang-orang. Akhirnya mereka membuat perubahan. Perubahan yang mereka lakukan, larangan kencing itu ditulis dengan bahasa Arab. Mamnu'ut tabawul huna. Mamnu'ut tabawul huna. Bahasa Arab pokoknya. Subhanallah. Nggak ada yang kencing sembarangan. Kenapa? Karena ternyata mereka memang menghormati tulisan Arab tersebut ya. Jadi memang tulisan Arab ini identik dengan Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kita diwajibkan untuk menghargai bahasa Arab, menghormati bahasa Arab, bahkan menggunakan bahasa Arab tersebut. Tapi memang tidak boleh hulu, tidak boleh berlebihan. Jadi yang perlu kita obrolkan sama dia itu, ya berkaitan dengan keutamaan bahasa Arab ini, tidak bolehnya hulu umpamanya. Kalau memang tulisan itu, tulisan Arab itu bisa jadi sihir, kita sampaikan kepada dia. Kemudian juga mungkin bisa ditunjukkan ada buku-buku sihir. Waktu Ana bawa koran bahasa Arab ke Indonesia, memang koran itu jadi bungkus. Akhirnya orang-orang ketika melihat itu, oh hati-hati, pikir dia Quran memang. Karena itu yang biasa mereka tahu. Bahkan sebagian ngomong, Ustadz, kalau plat nomor di Arab itu dibawa ke Indonesia, kayaknya jadi hiasan dinding Ustadz. Padahal itu plat nomornya mobil gitu ya. Maka tugas kita yang memberikan penjelasan kepada dia, yang pertama bagus. Kita sampaikan kepada dia bahwa penghormatanmu kepada huruf Arab itu sesuatu yang indah. Dan kita harus menghargainya. Karena dengan huruf itu Al-Quran ditulis. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah berlebih-lebihan hulu. Sehingga kita perlu kasih contoh sama dia. Ada tulisan-tulisan yang memang seharusnya mungkin diinjak-injak tulisan tersebut. Dibakar tulisan tersebut. Karena tulisan tersebut isinya adalah kesyirikan umpamanya. Maka itu yang perlu kita datangkan dia, contoh-contoh yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan pun ditulis dalam bahasa Arab umpamanya. Karena yang namanya orang-orang Arab pada waktu itu yang melakukan kesyirikan, maka tulisannya tulisan Arab di antara mereka. Tapi jangan sampai kita membuat dia akhirnya tidak menghargai bahasa Arab. Kita tetap harus menghargai bahasa Arab. Menghargai huruf Arab itu, tapi tidak berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan itu akhirnya ya semua yang berlebih-lebihan jamaah. Jadi tidak baik. Taib hadza wallahu a'lam bissawab. Naam jamaah. Yang berlebihan itu artinya ya semua yang berlebihan. Baik. Pertanyaan terakhir. Taib hadza wallahu masalah azab kubur, Ustaz. Yang meninggal hari Jumat atau bulan puasa katanya tidak ada azab kubur. Apakah itu yang artinya ada azab saja, Ustaz? Jazakallah. Nah, iya berkaitan dengan orang-orang yang mati pada hari Jumat yang dikatakan insya Allah selamat dari azab kubur. Ya mudah-mudahan berharap tersebut. Memang kalau yang hari Jumat, Ana pernah membaca hadisnya. Yang meninggal pada hari Jumat itu insya Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Dan yang perlu dilihat juga adalah kondisi orang ini. Contohnya seperti ini. Yang minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Itu janji Allah. Ad'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi ada orang berdoa gak dikabul-kabulin sama Allah. Ternyata ada syarat dan ketentuan yang tidak terpenuhi sama dia. Jadi bicara mati hari Jumat. Itu juga, ini wallahu a'lam. Seperti yang kita lihat kalau ada hadiah
Ada hadiah, ada promo ya, ini akan dapat ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi yang mati hari Jumat, ya harapannya dia insya Allah husnul khatimah. Dan mudah-mudahan diselamatkan dari azab kubur. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau orang itu mati hari Jumat, betul matinya hari Jumat. Tapi dia pelaku kesyirikan. Umpamanya. Apakah akan berlaku itu? Wallahualam, kayaknya akan berlaku. Makanya kita kalau ada orang soleh mati hari Jumat, harapannya kita husnul khatimah. Kalau ada orang yang ya pelaku kemaksiatan, preman, macam tukang rusak, bahkan melakukan tindakan kesyirikan mati hari Jumat, ya harapan kita, ya Allahualam ya, perbuatan dia seperti itu. Maka kita husnudzon dengan orang baik yang mati hari Jumat. Kalau ada orang yang mati hari Jumat, orang yang tidak benar, ya kita tetap ya mudah-mudahan kalau memang Allah, dia mungkin mati husnul khatimah. Di akhir hayatnya dia bertobat, kemudian Allah kasih dia mati husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa memberikan kepastian hal itu. Tapi itu salah satu tanda husnul khatimah. Salah satunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir jamaah, karena sekarang duhurnya ini di Jember agak cepat. Salah satu. Ya, barakallahu fiik. Taufik Mubarak. Nah, Ya, afwan Ustaz, ini di luar tema. Jadi di sini ini sekarang lagi ada kalau belanja itu kayak di supermarket, kalau belanja di atas $30 itu dapat hadiah gitu Ustaz. Di sini ini tapi hanya berlaku jika dia itu sudah belanja di atas kelipatan $30. Nah, terus hadiahnya itu mainan kecil-kecil gitu Ustaz. Nah, itu kalau momennya berlaku jika dia itu ada orang karena pengen set belanjanya itu lengkap, dia itu kan tuker-tukeran sama orang lain. Nah, tapi ada orang yang menawarkan, saya minta punya kamu ini, saya kasih 2. Itu kira-kira diperbolehkan atau tidak Ustaz? Orang lain. Nah, tapi ada orang yang Ana nggak paham yang terakhir. itu kira-kira diperbolehkan atau tidak Ustaz? Nah, yang terakhir tadi ada orang yang menawarkan aku kasih 2. Apanya maksudnya yang terakhir? Ya, jadi dia itu mungkin kan satu setnya itu ada 30 atau 40 mainan. Nah, kan itu kan tiap $30 dapat 1. Lah itu kan kalau untuk dapetin kan untung-untungan Ustaz. Jadi dia itu nah, ini nih sekarang lagi booming di sini nih tuker-tukeran. Nah, kan itu mendapatkan apa yang dia inginkan, satu mainan punya ada orang itu cuma ngasih 1. Supaya dia mau tuker punya dia ngasih 2 gitu. Lagi booming di sini nih tuker-tukeran. Wallahu a'lam bishawab jamaah. Jadi kalau hadiah yang dari toko kita beli, kita dapat hadiah, insya Allah nggak ada masalah. Karena memang asalnya tadi tidak ada unsur deposit uang di sana atau apa, tidak ada unsur riba. Tapi kan kadang-kala modelnya gini, Ana hanya beli $20, teman Ana beli $15. Digabungin nih umpamanya sehingga dapat hadiah. Kemudian hadiahnya mau dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, nggak ada masalah kalau yang seperti itu. Jadi kalau memang ada penggabungan antara 2 orang yang belanja agar dapat hadiah, kemudian hadiahnya mau dibagi 2 karena memang mainan kecil-kecil bisa dibagi, kemudian bisa ditukar macam-macam. Yang Ana pahami dari pertanyaan itu nggak apa-apa, tapi mungkin nanti ada penjelasan lain yang mungkin dengan cara itu Ana bisa lebih paham lagi. Mungkin kepada panitia nanti bisa di WA ke Ana ya, sampaikan ke Ana modelnya seperti apa agar jawabannya lebih tepat ya. Karena barusan ada suara yang masuk sehingga kurang jelas mendengarnya. Taib jamaah, Ana mohon maaf kalau harus Ana cukupin sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang dan bisa lebih panjang lagi karena memang tadi mungkin di awal agak lama kita settingnya, persiapannya. Mudah-mudahan nanti bisa dimulai jam 9 tepat sehingga waktu untuk kajian bisa lebih panjang insyaallah. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.